run your own race, your own lane, stop comparing, nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Mungkin stop trying to convince them, nggak usah sibuk meyakinkan mereka. Apa kabar teman-teman semua? Nama saya Kenny Go. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian lemparkan di Instagram JPCC Marriage and Relationship. And thank you for the questions. Pertanyaannya sangat-sangat menarik. Semoga ini akan bantu kalian semua. So, ayo kita mulai. Selama pandemik ini lagi PDKT sama satu orang. Kelihatannya udah cocok kita berdua, tapi belum pernah ketemuan in person. Boleh nggak sih jadian tanpa ketemu dulu? Well, boleh-boleh aja, tapi FYI resikonya sangat tinggi ya. What if ternyata yang kalian kenali selama online selama ini beda banget dengan the real person gitu. Then again, saya kenal orang-orang yang udah pernah PDKT, jadian, bahkan pas mau married baru ketemu gitu ya. Mereka kenalan jadian online gitu. Jadi boleh-boleh aja, tapi remember, risikonya sangat tinggi. Oke, pendapat Ko Kenny tentang cewek yang nembak duluan gimana? Boleh-boleh aja kalau yang cowok memang terbuka untuk menerima itu. Saya juga kenal dengan teman-teman yang ceweknya nembak duluan dan mereka happily married hari ini. So, it's fine by me. Saya teringat kisah Ruth dan Boaz dalam perjanjian lama. Ruth nggak nembak Boaz sih, cuma dia memposisikan diri supaya bisa ditembak sama Boaz gitu. Sangat menarik, Ruth kasih hint ke Boaz gitu. Oke, question ketiga. Boleh nggak sih deketin cewek yang udah punya pacar? Kan belum resmi nikah ini. Well, boleh-boleh aja. Again, ada resikonya. Semoga cowok yang itu bukan teman kalian. Otherwise, say goodbye to your friendship ya. Jadi kalian harus bertanya, worth it atau enggak sih gitu. Dan kalaupun jadi seperti itu, yang perempuan yang cewek pun harus mundur dengan hormat ya. Lakukan segala sesuatu dengan hormat. Again, saya kenal teman-teman yang ceritanya seperti ini, tapi intinya adalah, mereka berhasil, mereka menikah happily, tapi intinya segala sesuatu ini dilakukan dengan hormat, oke? Nah, berikutnya, kalau orang tua belum kasih izin buat pacaran dengan alasan suruh kelarin kuliah dulu, padahal harusnya normal kan umur segini udah pacaran, gimana? Backstreet. Well, menyelesaikan kuliah itu adalah tanda hormat kita kepada orang tua. Khususnya kalau mereka yang biayain kuliah kita ya. Jadi sebaiknya selesaikan dulu sebagai tanda hormat. Dan don't worry tentang deadline dan usia ya, karena nggak ada kok standar usia kapan harus pacaran gitu. Nah, saya sih sangat against backstreet, karena kalau kita pacaran nggak seharusnya berdua doang sama pasangan atau sendiri. Kita harus libatkan keluarga, teman-teman, komunitas kita ya. So, hormati orang tua. Ditikung sama teman sendiri nih kok. Gimana caranya supaya nggak dendam? Well, yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan peduli, dan Tuhan itu baik. Kalau misalkan kita yakin hal itu, maka kita akan bisa let go, move on, dan trust God untuk Tuhan bisa mempertemukan dengan yang lebih baik lagi. Oke? Pernah cobain online dating nggak kok? Kalau pernah, bisa share pengalaman. Kalau nggak pernah, kenapa? Well, saya nggak pernah coba karena memang nggak tertarik aja. That's all. Tapi buat saya, it's fine. Karena online dating hanya tools atau sarana untuk kita bisa kenalan sama orang lain. Untuk membangun hubungan, dibutuhkan proses yang lama, butuh waktu juga gitu kan. So, I think it's fine. Apa pendapat Pastor Kenny tentang perjodohan yang dilakukan orang tua? Ini kan udah 2021 gitu loh. Mau menolak tapi harus hormat dan taat pada orang tua. Jadi bingung. Yang menarik sih, saya kenal dengan seorang hamba Tuhan yang cerita sama saya bahwa riset membuktikan orang-orang yang dijodohkan oleh orang tua, pernikahannya itu jauh lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang pilih sendiri gitu ya. Tapi itu statistik di negara lain. Jadi I think kalau ada yang terbuka dengan hal itu ya sure, why not ya. It is old fashioned tapi it works.
Tapi gini, kalau sudah berusia dewasa, ya kita semua sebagai orang dewasa, kalau nggak suka ya tolak aja. Menolak bukan berarti nggak hormat kok. Kita bisa menolak dengan hormat, ya. Perintah untuk taat itu khusus untuk anak-anak kecil yang belum dewasa. Next question. Pendapat Koko tentang kembali ke rasa yang lama, aka jadian lagi sama ex. Well, kalau dua-duanya memang sudah tambah dewasa dan dua-duanya bisa sepakat memutuskan, ya why not, ya. Kalau sudah dewasa kan, dewasa sama dewasa saling menguntungkan, it's great. Yang penting jangan ambil keputusan hanya berdasarkan perasaan untuk kembali ke rasa yang lama. Jangan itu, ya. Berikutnya. Sejak pandemik, jadi susah buat cari pacar. Ada ide nggak kok? Well, mulai mungkin rajin-rajin lihat di sosmed, dan mungkin bisa minta ajak kenalan melalui mutual friend mungkin. Who knows? That might work. Ya. Berikutnya, question 10. Gimana cara menyikapi seseorang yang sudah mendekati kita, tapi kita nggak suka sama dia? Well, saran saya langsung kasih tahu aja di depan, biar yang mendekati nggak buang-buang waktu dan usaha, ya kan? Just be clear dan communicate dengan hormat tentunya, ya, dan appreciate apa yang dia lakukan. But you can say no daripada diulur-ulur waktu yang lama gitu kan, nggak usah. Gitu. Ngomong di depan aja. Bagaimana jika punya pacar yang tidak bisa menerima atau berdamai dengan masa lalu kita? Well, masa lalu kita nggak bisa diubah ya. Jadi, there's nothing you can do. Kalau dia nggak bisa terima, ya mungkin harus bubar aja kali ya. Setiap manusia punya masa lalu yang berbeda gitu. Kita harus belajar menerima. Kalau nggak juga, it's fine. It's okay. Yeah. That's my answer. Pantas nggak kok kalau cewek yang berjuang buat hubungan di saat yang cowok sudah give up? Ya sure, siapa tahu masih bisa memenangkan hati yang cowok kan? There's no harm in trying. Coba aja dulu. Next question. Udah cukup berumur nih. How to cope with singleness, especially when we are on our deadline? Mirip saya dong ceritanya. That's my story. How to cope with singleness? Well, draw near to God, dekat dengan Tuhan. Bangun rasa aman kita, security kita dalam Dia. Dan here's the thing. Tujuan hidup kita ini bukan untuk menikah, ya. Marriage is not a goal in life. Tujuan hidup kita adalah menjadi dewasa dan menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. So you don't have to be married to be happy. Asal kita kuat dengan handle pressure-nya aja, tekanan di sekeliling kita. Kalau misalnya nggak kuat dengan tekanannya, mungkin kita harus cari komunitas lain, ya, komunitas circle yang lain yang bisa menerima keputusan kita itu. Okay. Good question. Bagaimana mengatasi physical insecurity ketika sedang mencari pacar? Nah, ini nggak ada jalan pintas selain kita berusaha menemukan identitas kita dalam Tuhan. We are wonderfully made. You and I are wonderfully made. Yakin bahwa physical appearance is not everything. Berikutnya. I have a boyfriend, but my mom disapproves. How? Well, tunjukkan bahwa sejak kalian jadian, kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga at the same time, doakan your mom dan percaya bahwa Tuhan bisa bekerja, ya, melalui semua ini. Okay. I finally have a boyfriend, tapi dia refuse to meet my family. How? Cari tahu kenapa dia nggak mau ketemu keluarga. Mungkin timingnya kali belum tepat, maybe it's too soon, ya. Mungkin ada hal-hal yang dia belum siap untuk jawab sama keluarga kamu, dia takut mungkin. Cari tahu kenapa gitu. It's okay untuk nggak langsung ketemu saat jadian itu kan. Tapi kalau misalnya untuk selama-lamanya dia nggak mau ketemu, dan mungkin harus dipikir ulang lagi tuh, what's wrong with that gitu ya. Harus dipikir ulang lagi relationship kalian juga. Okay. How to find a match when we are busy working? Ya, kalau memang mau, luangkan waktu, cari waktu. Nggak ada cara lain ya, harus alokasikan waktu untuk mencari. Dan by the way, mencari dan menemukan itu bagian kecil ya, baru permulaan. Akan dibutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk membangun hubungan nanti.
So, siap-siap aja. Next question. How to silence the noises coming from social pressures. Okay. Well, be secure in Christ. Ya, social pressures selalu menjadi kesempatan untuk kita mendekat sama Tuhan dan menemukan identitas kita di dalam Dia. Next question. Semua teman-teman di lingkungan aku satu-satu mulai nikah atau tunangan tahun ini. Jadi bitter. Help! Oh, again, story of my life. Tapi ngapain harus jadi bitter? Kan bukan salah mereka juga ya. Run your own race, your own lane, stop comparing, nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Temukan fulfillment dalam purpose dan calling kita masing-masing ya. Rayakan bersama dengan mereka, jadi kita nggak bitter kalau kita merayakan, ya kan? Celebrate with them and bless them. Kita berkati mereka, doakan mereka. Ya. Berikutnya, bagaimana jika calon pacar mengakui bahwa ia sudah pernah berhubungan seks dengan ex-nya? Perlukah hubungan ini dilanjutkan ke tahap yang lebih serius? Atau mendingan jomblo aja dulu sambil cari yang lain? Oh, setiap manusia punya masa lalu yang berbeda-beda ya. Dan preferensi, nilai, tingkat penerimaan kita beda-beda. Jadi, kalau misalnya nggak bisa menerima, ya maybe you need to move on dan reconsider. Tapi kalau menerima juga, that's great. Ya, bisa either way, kalian putuskan aja sesuai dengan nilai dan preferensi kalian masing-masing. Berikutnya, selama pandemik ini, ada tips nggak cara memperluas circle? Oh, justru dalam pandemi ini, kesempatan untuk memperluas circle lebih banyak ya menurut saya ya. Karena, again, bisa manfaatkan platform seperti social media, Zoom online, ketemu di date online, dan lain-lain. So, manfaatkanlah semua itu. Ya. Berikutnya, menurut Pastor Kenny, seberapa pentingnya good first impression? Well, good first impression sangat penting, but it's not everything. Kalau first impression-nya gagal, coba lagi di second impression dan third impression. Yang lebih penting adalah consistent impression. Ya. Next question. Wow, ini nih. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu real nggak sih? Well, mungkin bukan jatuh cinta sebenarnya, bukan love at first sight ya. Tapi yang biasa at first sight itu adalah attraction, ya, ketertarikan. Pada pandangan pertama. Karena cinta sama love itu butuh waktu dan butuh perilaku untuk bisa membuktikan bahwa kita cinta seseorang. So, attraction at first sight, bukan love at first sight. Bagaimana jika kita tidak bisa setuju dengan ekspektasi yang orang tua minta mengenai calon pasangan? Misalnya, hanya boleh pacaran dengan suku tertentu saja. Nah, sangat memungkinkan untuk kita tidak setuju dengan hormat. Ya, tetap hormati orang tuamu meskipun kamu nggak setuju. Ya. Dan ambil waktu untuk buktikan bahwa pada saat kalian pacaran dengan siapapun yang mereka nggak setujui, sebenarnya kalian menjadi pribadi yang lebih baik di mata mereka juga, di mata orang tua kalian juga. Gitu. So prove to them you're a better person because of your partner. Ya. Dan saya yakin juga di luar preferensi suku dan semuanya itu, setiap orang tua mau punya menantu yang baik, yang kind, yang dewasa ya. Jadi fokus ke hal-hal yang seperti itu terlebih dahulu. Dan tentu berdoa dan minta campur tangan Tuhan ya dalam situasi ini. Nah, salah satu list untuk pasangan idealku itu harus stabil secara finansial. Apakah hal itu salah? Karena teman-teman jadinya mencap aku matre. Oh, you know what? Istilah yang lebih baik dari stabil secara finansial menurut saya adalah istilah mandiri. Ya, karena stabil secara finansial itu kondisi yang bisa berubah. Tapi mandiri menunjukkan sikap karakter seseorang. Gitu. Dia mau berjuang sendiri, dia mau membangun kesehatan finansial dia sendiri tanpa dia harus merepotkan dan bergantung sama orang lain. Jadi cari yang mandiri itu lebih baik lagi daripada hanya sekedar financially stable karena itu bisa berubah-ubah ya. Oke. Dating yang sehat menurut Pastor Kenny itu bagaimana? Oh,
masing-masing pasangan punya batasan, boundaries yang sehat, dan mereka saling menghormati batasan-batasan itu. Terus belajar jadi jujur dan jadilah diri sendiri ya, supaya kita bisa kenal each other sesungguhnya. Dan tentu libatkan keluarga dan komunitas teman-teman juga gitu, supaya mereka bisa kasih nasihat dan masukan. Dan juga libatkan Tuhan ya, buat keputusan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan melalui hubungan yang kalian jalani. Itu pacaran yang sehat. Alright, almost done. Pacaran beda denominasi boleh nggak? Nanti pada saat akan melanjutkan untuk menikah, bagaimana memutuskan denominasi mana yang akan dipilih? Nah, denominasi tidak menentukan keberhasilan sebuah hubungan. Ya. Yang menentukan adalah kedewasaan dan kesepakatan. Jadi, apapun denominasi yang kalian pilih nantinya, make sure kalian sepakat dan jalankan dengan dewasa. Ex-pacar pernah selingkuh. Sekarang saya susah untuk percaya dan berkomitmen. Bagaimana ya? Well, putuskan untuk mengampuni dan move on. Jangan jatuh dalam perangkap di mana kalian pikir, oh, semua cewek kayak gitu, semua cowok kayak gitu. That's not true ya. Nggak semua seperti itu. In fact, mayoritas tidak seperti itu. Jadi, ampuni, let go, move on, dan percaya bahwa Tuhan bisa kasih yang lebih baik lagi. Next question. I am content with where I am now as jomblo, but my parents are not. How to convince them without being rude? Okay. Pertama, just don't be rude. Just be kind. Yang kedua, mungkin stop trying to convince them. Gak usah sibuk meyakinkan mereka. Sibuk justru produktif, sibuk untuk make a difference, jadi berkat buat orang lain, sibuk mendewasakan diri, sibuk untuk bantu orang lain, jadi berkat buat orang lain, termasuk untuk orang tua kalian juga. Show them bahwa meskipun kamu jomblo, you are doing great, dan kamu bisa mandiri, dan kamu bisa menjadi berkat buat orang-orang juga ya. Banggakan mereka dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Dua pertanyaan terakhir. I'm not good in handling rejection. Makanya susah untuk saya memulai hubungan. What should I do? Well, again, nggak ada shortcut untuk hal ini. Selain kita harus bangun security kita dalam Kristus. Ya. Kita harus jadi pribadi yang bisa say no, dan juga jadi pribadi yang bisa menerima saat orang lain say no ke kita semua. Ya, orang lain bisa nolak kita, tapi Tuhan nggak akan nolak kita kok. Ya, kita fokus di situ, lalu kita coba lagi, kita move on. Alright? Semakin berumur, semakin nggak pede menjadi single. Ada tips untuk ini nggak, Pastor Ken? Well, again, kita hanya bisa mendekatkan diri kita sama Tuhan di masa-masa seperti itu, di saat kita di-compare sama orang lain, di saat kita merasa insecure karena nggak punya pasangan. Semua itu adalah konteks atau kesempatan untuk kita bisa mendekat sama Tuhan. That's the only way. Dan ketahuilah bahwa di mata Tuhan, baik kamu single atau married, kamu tetap berharga di mata Dia, kamu punya tujuan dalam Dia, dan you can find fulfillment. Kita bisa menemukan kepenuhan, kepuasan di dalam kita menjalani kehendak Tuhan untuk hidup kita. So stay strong and secure in Christ. Ya. Usia berapapun, don't worry, God's got your back. Terima kasih teman-teman untuk semua pertanyaan yang sudah dilemparkan. Saya berharap semua jawaban saya bisa at least sedikit membantu teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi di edisi berikutnya Ask Us dari JPCC Marriage and Relationship. God bless you.